Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita akan membaca hadits ke-7. Kata beliau rahimahullah, al-haditsu as-sabi', hadits yang ke-7, an Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah salat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Ini hadits yang ke-7 adalah merupakan salah satu hadits yang disebutkan oleh para ulama kita arba' ad-din. Ini seperempat dari agama kita. Dan hadits ini adalah hadits yang sangat agung yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Kata beliau dari Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din an-nasihat. Agama itu seluruhnya adalah nasihat. Dari awal sampai akhir agama ini adalah nasihat. Disebutkan oleh para ulama, dia adalah mencakup seluruh perkara agama, apakah yang wajibnya atau yang sunnahnya, bahkan yang haramnya, demikian pula makruhnya, serta yang mubahnya. Ketika disampaikan yang wajib, maka itu tujuannya nasihat. Ketika disampaikan yang sunnah, maka itu dibangun di atas nasihat. Ketika disampaikan yang haram, seperti hadis sebelum ini, maka itu adalah nasihat. Ketika disampaikan yang makruh, maka itu adalah nasihat. Ketika disampaikan bahwa ini adalah perkara mubah, maka itu yang dimaksud adalah nasihat. Inilah agama kita, agama Islam. Agama yang dibangun di atas nasihat. Kata beliau salatan, kata Tamim ad-Dari, ini Nabi SAW katakan 3 kali. Jadi beliau berkata ad-din an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ad-din an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ad-din an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nabi katakan 3 kali. Kenapa beliau ulang? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah perkara yang sangat penting. Bahwa agama kita ini dibangun di atas nasihat.
Nabi sampai mengulangnya 3 kali. Kulna, kami berkata, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Agama ini nasihat untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Itu pertanyaannya. Karena ketika Nabi katakan ad-din an-nasihat, ini umum. Maksudnya adalah nasihat untuk siapa? Kata Nabi, qala lillah. Agama ini adalah nasihat untuk Allah. Agama ini adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa nasihat untuk Allah? Allah tidak butuh nasihat, bahkan Allah yang menasihati. Apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa agama adalah nasihat untuk Allah. Maka berkata Abu Amr ibn Salah, salah satu ulama dari ulama Islam, kata beliau, pan nasihatu lillah tauhiduh. Nasihat untuk Allah maksudnya adalah kita mentauhidkannya, mengesahkannya. Kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Itu namanya nasihat lillah. Kita mengatakan Allahu ahad. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah adalah yang maha ahad, maha tunggal. Tunggal dalam nama-namanya, tunggal dalam sifat-sifat, tunggal dalam pencipta, pengatur, penguasa, tunggal dalam penghambaan. Ini maksudnya nasihat untuk Allah. Ini dikatakan oleh Imam Ibn Salah rahimahullah, wa wasfuhu bi sifatil kamal wal jalal. Termasuk nasihat untuk Allah, kita mensifati Allah dengan sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia. Kita membesarkan dan mengagungkan Allah dengan memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat yang utama. Wa tanzihuhu amma yudadduha wa yukhalifuha. Ini maksudnya nasihat untuk Allah. Mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak baik, dan yang menyelisihinya. Demikian pula nasihat lillah, kata beliau, wa tajannubu ma'asihi. Nasihat untuk Allah adalah kita meninggalkan maksiat kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang Allah larang, wal qiyamu bi ta'atihi. Demikian pula kita tegak menjalankan, melakukan ketaatan kepadanya. Itu yang dimaksud nasihat lillah. Kemudian wali kitabi, itu yang pertama tadi, agama nasihat untuk Allah. Yang kedua, wali kitabi, agama ini adalah nasihat untuk kitab Allah. Apa maksudnya nasihat untuk kitab Allah? Sama juga. Kata Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wan nasihatu li kitabi al-imanu bih. Nasihat untuk kitab Allah maksudnya beriman terhadap kitab Allah. Kita percaya Al-Quran adalah kalamullah, itu ucapan Allah. Wa ta'zimu, kita memuliakan Al-Quran. Wa tanzihu, kita mensucikannya. Wa tilawatuhu, membacanya dengan sebenar-benarnya baca. Itu kita membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Al-hukum ma'awamirihi wa nawahihi. Kita diam, berdiri di atas perintah dan larangannya. Kalau Allah perintahkan, kita lakukan. Kalau Allah larang dalam Al-Quran, maka kita tinggalkan. Wa tafahumu ulumihi wa amsalihi. Ini maksudnya nasihat untuk kitab Allah. Memahami ilmunya,
yang terkandung di dalamnya. Wa amsalihi, memahami perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Wa tadabbur ayatihi, mentadabburi ayat-ayatnya. Wa du'a ilaihi, mengajak yang lain kepadanya. Itu namanya nasihat untuk kitabullah. Ini yang disebutkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi. Demikian pula agama ini nasihat untuk Rasul Allah. Nasihat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Sama terhadap kitabullah. Kata beliau al-imanu bih. Pertama sekali nasihat untuk Rasulullah, kita beriman kepadanya. Kita beriman kepadanya. Kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Tidak ada lagi Nabi setelahnya. Tidak ada lagi Nabi setelahnya. Ini yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, wabima ja'a bihi. Nasihat untuk Rasulullah maksudnya juga adalah kita percaya terhadap apa yang beliau bawa. Wa tauqiruhu wa tabjiluhu, kita menghormatinya. Karena Nabi sudah meninggal, kita hormati sunnah. Tidak boleh kita memperoloknya. Tidak boleh kita mengejek orang melakukannya. Memuliakannya. Wa tamassuk bi ta'atih, dan berpegang dengan mentaatinya. Itu namanya nasihat untuk Rasulullah. Kita taat kepada apa yang beliau perintah dan kepada apa yang beliau larang. Wa ihya'u sunnati. Ini Masya Allah. Nasihat untuk Rasulullah adalah kita hidupkan sunnahnya. Apalagi di masa-masa kita sekarang ini, banyak orang memerangi sunnah, mengejek sunnah, atau menganggap malu dirinya kadang kalau dia melakukan sunnah. Ketahuilah, ad-din an-nasihat. Agama ini nasihat. Nasihat untuk Rasulullah dengan cara hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan. Demikian pula wastitharah ulumiha wa nasriha. Demikian pula kita lebih mengutamakan ilmu yang datang dari Rasulullah dan menyebarkannya. Berikutnya termasuk nasihat untuk Rasulullah, wa mu'adatu man adahu wa adaha, memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah dan memusuhi yang memusuhi sunnah Rasulullah SAW. Wa mu'alatu man walah wa walaha, mencintai orang mencintai Rasulullah dan mencintai orang mencintai sunnah Rasulullah SAW. Wa taqalluq bi akhlaqihi, kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'addub bi adabi, kita beradab dengan adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang belum ajarkan, tidak usah yang besar, yang kecil-kecil yang diajarkan oleh Nabi. Makan tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk WC kaki kiri. Itu adab-adab kecil. Ketika makan baca bismillah, ketika bersin ucapkan alhamdulillah, yang mendengar alhamdulillah ucapkan yarhamukallah, kemudian yang mendengarkan yarhamukallah ucapkan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu yang kecil. Kemudian demikian pula hal-hal yang lain. Kalau kita berpakai sandal pakai yang kanan dulu baru kiri. Kalau sisir kanan dulu baru kiri. Kalau bertoharo kanan dulu baru kiri. Itu hal-hal kecil. Itu namanya nasihat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita beradab dengan adab yang belum bawa. Kita beradab dengan adab yang belum bawa. Ini yang ketiga. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Agama ini adalah nasihat untuk imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Apa maksud dari
Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin yaitu kita membantu mereka di atas al-haq. Kita mentaati mereka. Kita mendoakan taufik, hidayah, kebaikan untuk mereka. Dan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin ini secara khusus sangat banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di banyak hadis, di banyak kesempatan. Misal hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna Allah yardo lakum salasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ridho untuk kalian 3 perkara. Yardo lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridho kalian hanya menyembah kepada Allah, tidak menduakan Allah dengan sesuatu apa. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu Wa Taala ridho kalian berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan Al-Quran, bukan dengan pemikiran manusia, tapi dengan hablillah, tali Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW seluruhnya. Wala tafarraqu, kalian tidak berselisih. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amruh, dan kalian menasihati penguasa yang Allah kuasakan kepada kalian. Yaitu cara menasihatinya dengan mentaatinya. Yang sudah kita sebutkan tadi. Kita membantu mereka di atas kebaikan. Kita tidak melakukan kudeta kepada mereka. Kalau ada hal kekafiran yang jelas yang kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka kita pergi menasehatinya dengan cara yang baik, kita duduk bersamanya. Itu yang disebutkan, tidak boleh kita hinakan di jalan-jalan, di mimbar-mimbar khutbah, tidak boleh. Di meja-meja taklim tidak dibolehkan. Kalau memang ada salah, pegang tangannya, nasihat. Ini dibilang antunasihu. Karena nasihat itu adalah iradatul khair. Kita menginginkan yang lain itu kebaikan. Namanya menginginkan kebaikan adalah kita pergi dengan cara yang baik, bukan membuka, membongkar aibnya. Ini kata Nabi SAW. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad dari Jubair ibn Mut'im, Nabi SAW beliau dalam khutbahnya di Mina, beliau bersabda, salatun la yagillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Ada 3 perkara hati seorang muslim tidak akan pernah hasad terhadapnya. Kalau ada orang melakukannya, orang tidak hasad. Apa itu? Ikhlasul amal lillah. Ini yang pertama. Ikhlas amal hanya untuk Allah. Yang kedua, wa munasahatu latil amri, menasehati pemimpin. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, tetap di atas jamaah kaum muslimin, tidak berpisah dari mereka. Ini di khutbah Nabi SAW. Di dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ma'qil ibn Yasar, beliau menukil juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan bersabda, ma min abdin yastar'ihi Allahu ru'iyatan thumma lam yuhidha binasihatin illa lam yadkhulil jannah. Tidak ada seorang hamba yang dijadikan penguasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak menjalankannya dengan nasihat, kecuali dia tidak akan masuk ke dalam surga. Dia tidak akan masuk ke dalam
surga. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nasihat untuk penguasa kaum muslimin. Yang terakhir kata Nabi, wa ammatihim. Agama ini adalah nasihat untuk masyarakat umum dari kaum muslimin. Nasihat untuk kita semua. Agama ini nasihat untuk kita semua. Al-Quran yang kita baca, semua kita miliki. 30 juz, 114 surat. Itu nasihat semua untuk kita. Dari awal sampai akhir. Sunnah Nabi SAW. Iya. Yang tersebar di tengah kita yang sahih. Itu nasihat untuk kita. Semua. Keumuman kaum muslimin. Keumuman kaum muslimin. Laki-laki dan perempuannya. Dan agama ini nasihat untuk orang Arab dan orang Ajam non-Arab. Yang berkulit putih dan yang berkulit hitam. Agama ini nasihat untuk laki-laki dan perempuan. Dari kalangan umat Islam seluruhnya, kita masuk di potongan terakhir ini. Ini agama, kalau ada yang menyampaikan kepada kita, maka itu adalah nasihat dari untuk kita. Kalau itu Quran. Kalau ada hadis dinukil oleh Nabi SAW, maka itu adalah nasihat untuk kita. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala belum berpesan bahwa kalau kita mendapatkan hadis di jalan, maka itu adalah madhab beliau. Itu adalah yang belum pegang. Walaupun menyelisih ucapannya. Karena itu yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Dan demikian pula imam-imam yang lain seperti Al-Imam Malik yang punya madhab Malikiyah. Beliau juga berpesan bahwa semuanya bisa ditolak, bisa diterima. Kecuali Nabi SAW. Karena Nabi SAW meninggalkan untuk kita pesan, wasiat, nasihat untuk kita amalkan. Untuk kita lakukan. Yang jelas kesimpulannya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Apa yang diambil oleh Rasul, kita sebagai kaum muslimin, apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Belum bawa dua saja. Quran sama hadis. Dua yang Nabi kita bawa. Yang belum dakwakan selama 23 tahun. Yang sampai sekarang ini kita rasakan 23 tahun itu buah. Belum hanya bawa Quran dan Sunnah. Belum tak wariskan kepada kita dunia. Piring Nabi sudah pecah. Gelasnya sudah pecah. Sudah tidak ada lagi. Yang belum wariskan sampai sekarang ini adalah Quran dan Sunnah. Makanya kata Nabi SAW, taraktu fikum syai'ain. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada. Selama kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita hidup berapa tahun di muka bumi ini, kalau berpegang dengan Quran dan hadis yang Nabi tinggalkan, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah. Makanya kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudh. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Itu disebut. Ambil itu. Karena itu nasihat untuk kita semua. Ini juga yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita harus hati-hati dari menyelisihinya. Apa yang belum bawa, kita ambil. Hati-hati dari menyelisihinya. Hati-hati dari menyelisihinya. Karena ini akan membuat kita sengsara. Sengsara di kehidupan dunia ini. Sengsara ketika kita menghadap kepada Allah. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah
au yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati, Allah peringatkan. Hendaklah hati-hati orang yang menyelisihi perintahnya, perkara Rasul, an tusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa oleh fitnah. Fitnah maksudnya az-zaid, kesesatan, berpaling dari jalan Allah. Hati-hati menyelisih sunnah. Kalau kita belum mampu lakukan, yang penting benarkan saja dulu. Mengamalkannya kan tergantung kita mampu atau tidak. Kita benarkan di awal, kita dengar, wah ini dari Allah, saya percaya, saya terima terhadap. Hati-hati menyelisihinya, menolaknya. Kalian akan ditimpa oleh fitnah, kesesatan. Ini di dunia, di akhirat, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa oleh siksaan yang menyakitkan. Tidakkah kita bersedih ketika nanti kita dipalingkan dari telaga Nabi? Kan Nabi menanti kita di telaga. Beliau sudah berpesan, ana faratukum alal, saya menanti kalian di telaga yang gelasnya itu sebanyak bintang di langit, airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang minum padanya maka tidak akan haus selama-lamanya. Nabi menanti kita di situ. Tapi ada orang-orang yang dipalingkan, diusir oleh malaikat. Sampai kata Nabi SAW, ummati itu umatku. Itu umatku. Tapi malaikat berkata, mata dari ma'ahadatsu ba'da. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu. Mereka memang umatmu, tapi kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah. Qad baddalu wa ghayyaru. Mereka telah mengganti dari sunnah menjadi bid'ah. Mereka telah mengubah dari haram menjadi halal. Itu yang membahayakan. Ini yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus berpegang dengan apa yang Nabi bawa kalau mau selamat. Kalau mau selamat di dunia ini, demikian pula selamat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Cukup? Kan jawab? Alhamdulillah. Ini yang harus kita pahami bersama. Karena kadang kita orang-orang belakangan ini kadang lebih mementingkan perasaan kita daripada taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan mengamalkan apa yang datang dari Allah dan mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah. Sebagian kita ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Ada yang seperti itu. Sebagian kita. Maksudnya bagaimana itu? Itu ada datang ajakan Allah, ada datang ajakan Rasulullah, tapi tidak cocok dengan hawa nafsu. Akhirnya kita tolak. Itu namanya menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan kita, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah SAW. Padahal keharusan dari dua kalimat syahadat. Ketika kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita mengakui bahwa saya hanya menerima apa yang datang dari Allah. Saya akan beramal apa yang diperintah, dan saya akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Demikian pula ketika kita berkata wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Keharusannya saya hanya melakukan apa yang dibawa oleh Rasul. Itulah nasihat lillah wa lirrasul. Dan saya akan meninggalkan kalau Rasul larang dan kalau Rasul tinggalkan. Ketika Rasul tinggalkan,
kita tinggal. Bahkan walaupun hal sepele, saya pernah dapat faedah ringan sekali terkait dengan hukum membuat pembatas sholat, sutra. Itu yang biasa orang pakai kalau sholat, hukum membuat itu. Syekh Shalih Al-Fauzan belum berkata bid'ah. Ini perkara kecil. Kenapa dibilang bid'ah? Rasul bisa buat. Dan belum katakan, "Ma idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra." Jika salah seorang dari kalian sholat, maka sholatlah ke sutra, pembatas. Tapi Nabi tidak buat. Tidak buat. Para sahabat kalau sudah azan, mereka cari tembok, cari tiang. Nabi tidak suruh, buatkan sutra. Ini namanya sunnah tarkiyah. Ketika Nabi tidak buat itu perkara, maka kita jangan buat. Itu namanya nasihat li Rasulillah. Itu namanya beramal dengan sunnah. Itu namanya keharusan dari syahadat. Ketika Nabi tidak lakukan, kita tidak boleh lakukan. Kita tidak boleh lakukan. Ini disebutkan oleh para ulama kita sebagai amalan kita terhadap syahadat kita yang kedua. Ketika kita bilang asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu keharusannya. Bahkan kalau bisa, kata para ulama, jangan menggaruk kalau tidak ada asalnya. Kalau bisa, sampai seperti itu. Jangan menggaruk kalau tidak ada sunnahnya dari Nabi. Kalau bisa, tapi kan tidak ada penjelasan bahwa kalau gatal garuknya harus 3 jari, kan tidak ada. Ini perkara yang luas. Ini perkara yang luas. Ini sampai seperti itu. Ini namanya ta'zim as-sunnah. Kita menghormati, memuliakan, membesarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus di masa kita sekarang ini yang banyak perselisihan. Sebenarnya kalau banyak perselisihan, tinggalkan saja semuanya, amalkan hadis. Selesai cerita. Kita akan tenang, bahagia, aman. Ketika orang salahkan kita, hadisnya dibilang begini. Tidak ada orang yang tak mau terima hadis. Itu wallahu a'lam. Kita masuk di tanya jawab. Tadi katanya Ustadz, tadi di sekolah saya ditanya oleh guru. Dibilang, kenapa nilaimu banyak kosong? Dan saya bilang, bukan nilai tinggi yang menjamin masa depan. Apakah kalimat tersebut benar, Ustaz? Kalau begitu nggak usah sekolah. Kan bukan sekolah yang menjamin masa depan. Kan begitu kan? Nggak, kita disuruh berusaha. Memang usaha itu bukan jaminan bahwa kita pasti akan mendapatkan hal yang kita inginkan. Kalau usaha, tapi usaha menjadi sebab kita berhasil. Usaha menjadi sebab kita berhasil. Kata Nabi SAW ketika ada orang datang dengan ontanya, dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya ikat baru tawakal atau saya lepas baru tawakal?" Lihat jawabannya. Apakah dia akan bilang, kan bukan diikat yang menjamin ini unta hilang atau tidak? Kan begitu kan? Kan semuanya ketentuan Allah. Kata Nabi, ikat baru tawakal. Artinya usaha dulu, baru sandarkan nanti hasilnya. Iya, baru sandarkan hasilnya. Itu diinginkan. Ini ucapan tadi, ucapan yang salah tentunya. Iya, enggak boleh ucapan seperti itu. Itu jangan sampai karena kita malas belajar. Apakah kita bisa mendoakan orang yang sakit supaya cepat sembuh, sementara orang yang sakit non-muslim? Tidak. Kita doakan semoga dia diberi hidayah, disembuhkan keyakinannya. Iya, kita doakan
supaya disembuhkan keyakinannya, sakitnya yang lebih besar. Itu boleh. Itu boleh. Kita doakan sakit hatinya, sakit terkait dengan keyakinannya. Boleh kita ajak dia kepada Islam. Nabi SAW tidak dinukil, dia mendoakan kesembuhan untuk pamannya Abu Thalib ketika sakit. Tapi belum mengajaknya ke Islam. Mengajaknya ke Islam. Tapi ketika dia tidak mau bersyahadat, Nabi keluar. Nabi tidak memaksakannya karena dia ikut agamanya Abdul Muthalib, tidak mau bersyahadat. Dan belum berjanji akan mendoakan pamannya, beristighfar untuknya. Dia bersedih dan berjanji akan memintakan ampun untuk pamannya yang meninggal di atas kekafiran. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepadanya, Rasulullah, pamanmu telah meninggal. Maksudnya ayahnya Ali. Ayahnya. Dia bilang, kubur bapak. Kubur bapak. Karena waktu belum berjanji untuk mendoakannya, Allah Subhanahu wa taala menegurnya bahwa orang kafir kalau meninggal tidak boleh didoakan. Dan walaupun didoakan, tidak akan diterima karena kekafirannya. Tidak akan diterima karena kekafirannya. Itu kita dilarang dalam Al-Quran. Dan Nabi ketika bersedih ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Apa bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Islam Muhammadiyah? Iya. Enggak tahu. Iya. Saya belum mengkaji Islam Muhammadiyah itu apa pegangannya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpegang dengan sunnah itu dibilang ahli sunnah. Orang yang berpegang dengan sunnah. Al-jamaah maksudnya orang yang tetap bersatu di atas jamaahnya Rasulullah dan para sahabat. Itu dibilang al-jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah, orang yang berpegang dengan sunnah dan di atas jamaah Rasulullah. Itu yang disebutkan sebagai ahli sunnah. Apakah boleh makan sahur sebelum tidur, Ustaz, seperti jam 22.00? Iya. Makan sahur itu dikatakan makan sahur, dia dilakukan sebelum fajar. Sebelum azan. Itu makan sahur. Bukan jam 22.00. Itu disebut makan sahur. Kalau kita makan jam 12.00 sebelum tidur, itu makan malam. Bukan makan sahur. Iya. Makan sahur adalah jaraknya antara makan sahur dengan adzan sholat, itu dikatakan sekitar 50 ayat dibaca. Makanya dinamakan sahur karena dilakukan di waktu sahar, yaitu kubail al-fajr, sebelum adzan. Sebelum adzan. Itu disebut makan sahur. Ada pertanyaan lagi, sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah habis, silakan. Baik, Masya Allah. Ada orang sholat sendiri tidak pakai sutra. Batas untuk lewat di depannya sampai mana? Setangannya. Setangannya. Boleh lewat di depan. Karena yang dilarang adalah lewat baina yadai, antar kedua tangannya. Iya, maka lewat setelahnya boleh. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Dia yang salah karena tidak rapat ke sutranya. Dan hukumnya sunnah, tidak membatalkan sholat. Kalau ada orang sholat tidak pakai, tidak batal sholatnya, cuman dia tidak lakukan sunnah. Cuman dia tidak lakukan sunnah.
Anak kecil, apakah memutuskan sholat atau tidak, dilihat anak kecilnya itu sudah tamyiz atau tidak. Kalau sudah tamyiz, maksudnya dia sudah bedakan mana yang baik, mana yang tidak, sudah usia tamyiz. Itu rata-rata biasanya 7 tahun. Karena kalau dia sudah 7 tahun, sudah bisa membedakan. Sudah paham menjawab apa yang kita tanya dan meninggalkan apa yang kita larang. Maka itu boleh di-stop. Kalau sudah usia tamyiz, makanya kata Nabi, muru auladakum bis sholati wa hum bis sab'in. Ajak anak kalian untuk sholat dalam keadaan dia sudah berusia 7 tahun. Karena dia sudah paham. Karena dia sudah paham. Jadi anak kecil di sini yang berapa dulu? Kalau dia seperti itu boleh. Kemudian kalau sebelum itu, seperti yang kita katakan tadi, iya, apakah dia boleh ditetapkan di shop? Maka itu tergantung maslahat dan mafsadahnya. Maksudnya, kalau maslahatnya kita pisahkan dari shop, tidak membuat dia ribut, ya, tidak menangis ke sana kemari, boleh kita pisahkan. Tapi kalau akan membuat kita terganggu, maka boleh kita simpan di samping kita, boleh kita gendong. Karena Nabi SAW pernah sholat menggendong cucu beliau, Umamah. Ketika beliau ruku sujud, beliau taruh di bawah. Ketika beliau naik, maka beliau gendong lagi. Beliau gendong lagi. Tidak apa? Dibolehkan. Dan kalau diletakkan di samping, dapat. Tidak membatalkan sholat. Walaupun ulama yang mengatakan putus sholat, tidak membatalkan sholat. Kalau anak itu diletakkan di sholat. Bagi yang berpendapat dia memutus sholat, tidak membatalkan sholat. Karena mayoritas ulama berpendapat merapatkan sholat, tumit dengan tumit, mata kaki dengan mata kaki, itu sunnah. Tidak berdosa kalau orang meninggal. Baik, sudah kan? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di hadis ke-8 di pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.